Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Masya Allah masih di tema kita wanita surga ini sudah berjalan-jalan di bumi. Ada dua tadi tuh yang udah kita ceritain ya. Yang pertama tadi ya akhlak dan lisannya sama siapa? Sama tetangga. Kita harus jaga biar jadi wanita ahli surga. Yang kedua ya yang mau bekerja atau membantu rumah tangga atau suami. Kita masuk yang ketiganya. Namun sebelumnya kita mau lihat nih ya. Wanita pantang menyerah walaupun merasakan sakit. Berarti ini kadang-kadang kalau sakitnya jadi ujian nih, silakan. Ya Allah, ini emang ujian gak mudah kalau misalnya diuji dengan sakit. Ya. Ya, kadang-kadang wanita ini kan baper perasaannya dalam ya. Terus ngerasa kalau misalnya udah sakit ngerasa akhirnya gak berguna. Ya, habis itu ntar setan pada datang udah tuh putus asa. Ya Allah, na'udzubillah min zalik. Nah ini gimana sih sehingga akhirnya wanita ini jadi ahli sorga pada saat dia bertahan dengan sakitnya. Silakan Ustaz. Makasih banyak Bang Ali, izin Bunda Tuti dan Ustaz Sams. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buat semuanya, tepuk tangan dulu untuk tema hari ini. Karena kita lagi membahas wanita surga yang sudah berjalan di muka bumi ini. Jadi ada wanita surga yang masih hidup, masih berjalan-jalan di muka bumi ini, tapi dia adalah ahli surga. Yang ketiga adalah wanita yang sabar saat diuji sakit yang berat. Berbicara tentang sakit, ada 3 kemuliaan sakit. 1, penggugur dosa. 2, pahala yang mengalir. 3, diangkat kemuliaannya. Itu sakit ya, pahala. Apalagi dalam Al-Quran ini wanita itu rentang yang namanya sakit. Ada sakit bulanan. Gak usah dibahas. Udah tahu kan? Yang sakit bulanan. Yang harus terbaring. Bahkan sampai dibawa ke rumah sakit. Itu sakit bulanan. Ada sakit musiman. Mengandung. Iya benar. Iya benar. Itu mengandung. Sakit itu. Jadi kita tidak bicara dulu penyakit apapun. Rentang penyakit wanita itu ada penyakit bulanan. Ada penyakit musiman. Mengandung. Ngidam. Ngidam itu susah banget. Ada berkata lebih baik saya melahirkan daripada ngidam. Saking repotnya ngidam. Sakit mengandung, ngidam, melahirkan mempertaruhkan nyawa. Habis itu menjaga anak. Habis melahirkan itu kan 40 hari. Maaf, keluar darah nifas. Wah, itu luar biasa itu sakitnya. Maka dari sini kita bisa belajar wanita itu rentang penyakit. Maaf, apalagi maaf ada namanya astagfirullahaladzim, kanker. Betul tidak? Potensi kanker pada wanita. Ya Allah ya Rahman, ya ini mohon maaf ya Rahman ya Rahim, kasihan sayangilah ibu yang sakitnya berlipat-lipat sakitnya. Nah ada kisah tentang wanita yang luar biasa yang dijamin surga oleh Nabi. Namanya Suairah. Siapa itu Suairah? Wanita yang mengalami penyakit, epilepsi. Yang kalau datang penyakit itu dia kejang-kejang. Sampai terbuka auratnya. Maka datang mengadu kepada Nabi. Ya Rasulullah, bisa enggak Rasul doakan aku supaya penyakitku hilang. Nabi cuma berkata, tahu enggak? Sebenarnya itu menyebabkan kamu masuk surga. Tapi kan setiap aku kejang-kejang aurat aku terbuka. Maka wanita ini berkata, ya Rasul, biarlah aku dalam keadaan seperti itu, penyakit epilepsi itu. Tapi semoga saya bisa dapat surga. Ya tapi Allah, saya minta supaya auratku tertutup ya Allah, pada saat kejang-kejang itu. Maka inilah pelajaran buat semuanya. Kalau sakit jaga kemuliaan. Ya. Kalau sakit jangan mempersekutukan Allah. Karena banyak juga sakit tidak sabar larinya ke dukun yang musyrik dan sebagainya. Yang lebih parah lagi kalau putus asa. Marah-marah, nggak sabaran. Itu enggak. Itu hati-hati. Ya. Karena wanita kadang-kala kurang sabarnya. Baik. Padahal ketika sakit dia dapat kemuliaan, kehormatan dan ujian pahala. Dan surga insya Allah ya. Masya Allah. Tepuk tangan dulu. Aduh. Semoga yang saat ini sedang sakit diangkat penyakitnya dan kembalikan kesehatannya ya. Sehingga akhirnya bisa kembali ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah.
Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Sekarang kita minta ilmunya Ustadz Syamni. Siap, Bang Ali. Tabaruj. Tahu tabaruj, Bu? Dandan. Dandan ya benar saya? Dandan berlebihan ya. Menampakkan sesuatu yang berlebihan tapi buat orang lain di luar sana. Wah, kalau buat laki-laki demek banget maksudnya. Maaf ya. Bukannya biasanya buat diri sendiri ya? Iya. Ada loh, Bu, pernah nggak Bu dandan tuh karena pengen buat diri sendiri? Oh, ada. Tuh, ada. Iya. Foto buat diri sendiri gitu ya. Nah, ini tapi kadang-kadang jadi ujian juga nih tiba-tiba sang suami kalau misalnya jalan sama kita yang rapi ngapa? Yang cakep ngapa? Jadi kalau misalnya digandeng enak dilihatnya sama orang. Ya kan gitu kan. Apalagi kalau misalnya mau datang ke acara-acara yang luar biasa. Ini PR nih. Jadi menampakkan sesuatu yang berlebihan gak boleh. Tapi suaminya nyuruh berlebihan pada saat tampil dengan sang suami. Ini gimana nih Ustadz nyikapinya? Silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Guruku Ustadz Maulana, Bunda Tuti, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dengan Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 33. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Ada kata tabarruj di dalam ayat ini dan selanjutnya kita membahas tentang wanita surga yang saat ini sudah berjalan di atas muka buminya Allah, yakni wanita yang tidak bertabarruj. Tadi Bang Ali sudah bertanya sama jamaah yang ada di studio, apa itu tabarruj? Ternyata ada penjelasan dari beberapa ulama. Sebahagian besar ulama menafsirkan tabarruj itu adalah berhias berlebihan, bukan pada tempatnya, bukan tujuan yang utama yaitu kepada suami, tapi kepada laki-laki lain. Wow. Kemudian Imam At-Tabari mengatakan sebenarnya lebih luas lagi, bukan soal berpenampilan tabarruj itu, tapi bertabarruj itu adalah soal bersikap. Ada orang tidak berdandan tapi subhanallah, ya, abang dari mana? Terpesona, Padahal ya? Abang yang lain. Mas dari mana? Kakang apa kabar? Padahal sudah tertutup semuanya. Tidak berdandan, tidak berhias. Tapi sikapnya menggoda daripada yang bukan mahramnya. Menggoda daripada laki-laki lain. Yang ini membuka pintu syaitan. Dan menghalanginya menjadi wanita surga yang sudah berjalan di atas muka bumi. Jadi tidak sesempit yang kita bayangkan bahwa segala yang berdandan adalah tabarruj. Tidak. Maka berdandan itu adalah bagus jikalau dia untuk suaminya, jikalau dia untuk self love. Oh, mencintai dirinya. Tapi ada ciri-cirinya. Ciri-ciri orang yang berdandan untuk suami dan untuk diri sendiri itu biasanya lebih cantik ketika di rumah dibandingkan di luar. Iya sih benar. Jadi artinya benar-benar harus dijaga seperti ini ya. Iya dong. Tebar pesona juga masuk gak sih? Tebar pesona dalam rangka apa? Kalau dalam sikap masuk dan ya? Dalam penampilan maka itu tabarruj. Tabarruj ya. Sama orang bagaimana gitu welcome banget gitu ya. Saya emang berdandan di rumah doang Ustadz. Iya tapi sambil live. Tepuk tangan dulu yuk. Yuk kita introspeksi diri biar kita jadi wanita ahli sorga. Ya, kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Siapa yang mau nanya? Iya ini nih. Iya, Ibu boleh ke depan sayang. Sini. Iya, dari Palembang nih ya. Sini Bu. Iya, madep sana Bu. Oke, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Iya, silahkan. Saya Erwani Santi dari Majelis Taklim Al-Ikhlas, Batu Raja, Palembang, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Tepuk tangan. Masya Allah. Ya, mau nanya sama siapa? Saya mau bertanya sama Bunda Tuti. Bunda Tuti, baik, sini aja di tengah Baik, digeser lagi ke sini, sono. Bunda, Ya udah nggak apa-apa di sini. sini. Nah, yuk. Iya, iya dia Lihat ke muter kamera. lagi. Ya. Nggak apa-apa, Bang Oke, Ali. nggak apa-apa ya. Ya, apa pertanyaannya Bunda? Lagi Nah, adaptasi. saya mau bertanya Iya, Bunda apa pertanyaan? Gak usah Tuti. muter-muter nanti Bang Iya, Ali kita ya. ke belakang sini ntar lama-lama nih. Iya, sini. Gimana pertanyaannya? Ya. Saya mau bertanya, Iya. katanya wanita surga di muka bumi ini Iya. adalah wanita yang harus bersabar Benar. menghadapi mertua dan iparnya. Wah, pas banget itu. Iya, kenapa emang mertuanya? Oh, oh. Suka ngapain? Iya. Suka mengatur-ngatur. Ngikut campur. Iya, suka segala kerjaan kita salah semua, selalu dibanding-bandingkan. Jangan-jangan pengalaman pribadi. Iya. Oh, Iya, baik-baik. Itu aja ipar. pertanyaannya. Jadi saya mau bertanya ini Bunda, Iya, iya. bagaimana kalau misalnya kita sudah bertahun-tahun menghadapi mertua yang dan ipar yang selalu meremehkan dan Oh. membanding-bandingkan Ya kita. Allah, sabar. Jadi gimana itu Bunda? Baik. Baik. Aduh, Ini insya Allah mewakili banyak Iya. pertanyaan di Iya, rumah ya. iya. Cukup itu aja? Iya. Cukup. Iya, baik silakan dan Terima kita kasih. dengerin jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Silakan Ustazah. Ya Allah, mohon izin guru kami Ustaz Maulana Ustaz Syam dan terima kasih Bang Ali. Ibu-ibu semuanya, ayo kita sabda darah kita doa astagfirullahalazim. Astagfirullahaladzim. Yang di rumah juga ayo Astagfirullahaladzim. Ini pertanyaannya barangkali mewakili ibu-ibu yang ada di rumah. Pernahkah kita merasakan hal yang seperti Ibu Ernawati alami? Mungkin ada juga yang sama pernah merasakan. Yang pertama, kalau kita di rumah kemudian tinggal bersama mertua, bersama adik atau kakak ipar, kita sudah siap. Sebelum kita menikah, kita sudah siap menerima bagaimana kelebihan dan kekurangan suami kita. Betul tidak? Nah, kalau suami kita belum bisa membelikan rumah, misalkan kita tinggalnya di rumah mertua. Apapun yang dilakukan kita salah, apapun yang kita lakukan selalu tidak berkenan. Akhirnya lama-kelamaan terus aja dibanding-bandingkan. Sikap kita yang pertama tetap hormat kepada mertua. Mertua adalah ibu kita juga. Jadi jangan sampai kita masukin ke hati. Kedua, langsung kita bicara sama suami kita. Abang, Mas, Pak, ini gimana saya sudah bertahun-tahun ini sabar mas sabar. Tapi kok gini terus, harus apa lagi? Nah ketika kita bicara dengan suami harus kasih solusi gimana baiknya. Jadi kita sudah ikut dengan suami bertahun-tahun. Nah dikala suami kita ajak bicara tapi kemampuannya memang belum bisa untuk ngontrak, untuk pindah. Dan hanya itu satu-satunya kita tinggal dengan mertua, kita harus kuat mental. Kebal kuping, kebal muka, kebal hati. Karena yang kita cintai bukan hanya keluarganya tapi juga suami kita juga kita cintai. Dan kita juga kalau misalkan terus diremeh-remehkan, nah sampai mana batasan meremehkan kepada kita. Kita di situ harus evaluasi, mengapa sih mertua dan juga ipar kok selalu benci sama kita, salah terus. Nah, kita lihat tidak semuanya yang kita harapkan sesuai dengan harapan kita. Berarti inilah ujian kita dalam rumah tangga. Ibu sabarnya jangan 1 karung, kasih 10 karung. Kalau mertua banding-banding lagi senyumin aja. Iya mak, iya, iya aja. Kalau misalkan sampai betul-betul berlebihan atau sampai KDRT atau apa, di situ baru kita bersikap tegas. Saya juga manusia, lama-lama sabar, ada juga kita itu keselnya. Dan disinilah kita harus banyak berdoa kepada Allah, cari solusi terbaik. Gimana karena kita rumah tangga ingin hidup tenang, damai, betul tidak? Atau dari diri kita sendiri yang memang ngeselin orang lain, kitanya harus introspeksi, evaluasi. Berubah kita ini, ya betul? Banyakin doa juga ya. Berdoa Mudah-mudahan juga. kalau misalnya tinggal di mertua indah bisa punya rumah sendiri. Amin. Berdoa ya. Iya Memang benar. sebaik-baiknya kita jangan bersama lama-lama Iya benar-benar saya ada rezekinya ngontrak dah ya. ya. Iya, amin.
Waduh, ya emang ya sama mertua sama ipar ya kalau misalnya masih barengan PR dunia akhirat ya. Pasti akan bersinggungan setiap saat ya. Nah baik, ini ada satu kisah yang menginspirasi kita semua. Dan insya Allah akan jadi motivasi buat kita Ustadz bercerita. Ustadz bercerita kali ini, kita angkat tentang wanita ahli surga di bumi yang masih berjalan di bumi. Siapa itu? Wanita yang tidak pernah keluar rumah. Ketahuilah, waqarna fi buyutikum. Sebaiknya wanita itu berada di rumah. Aurat tertutup di rumah. Kisah ini diambil dari kisah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan wanita ini diadukan kepada Rasulullah perihal kelakuan wanita ini. Ya Rasulullah, wanita itu anak durhaka. Dia durhaka. Apa durhakanya? Ternyata wanita ini, ya Masya Allah, tabarakallah, taatnya kepada suaminya. Saking taatnya, ketika ada panggilan untuk menemui orang tuanya yang lagi sakit, beliau